sampaikan ke web sekilas kecuali nanti diperlukan pembahasan lebih lanjut. Di tampilan awal alamatnya Desa Tanjung hadir ya, berarti bisa ke sini. Ya nanti ini kebijakan dari desa, atau apakah memang mau dibikin model seperti itu atau tidak, gitu kan? Karena kami rasa juga bahwa selain kemajuan di bidang IT bahwa ini semua bisa menjangkau siapapun dimanapun, tetapi terkadang kita juga bisa lihat ada sisi negatifnya juga, gimana nanti terbiasa melototin HP gitu, nanti malah jarang bertanya, dalam artian bisa bertanya langsung, itu malah buka orangnya ada di sebelah, atau mungkin malah nanyanya pakai WA kayak lagi musuhan gitu. Maka nanya kan ada, mau saya Pak saya ada wonten ya, bisa aja kayak seperti itu. Dalam itu sebelah harus buka web, itu nggak usah ngintip aja atau nanya gitu. Nonton gitu ya. Jadi ini hanya sebuah platform yang kami siapkan sehingga untuk desa bisa mempromosikan desanya dengan poin-poin yang bisa dieksplor. Eksplorasi apa tadi, misalkan ada model desa wisata atau yang memang hanya menjual produk saja. Ada pertanyaan dari pihak desa, monggo, dari para hadirin silakan. Ini bagi yang ini kebanyakan nanti yang di sini banyak dieksplor di ini ya, produk ya Pak ya. Dan sebagainya. Mungkin itu banyak produk-produk yang muncul. Oh ternyata di sana potensinya banyak nih, UMKM-nya banyak. Langsung mereka kepo, cari tahu, diklik di sini. Oh ternyata saya bisa menghubungi. Oh ternyata punya lapak lain nih, punya marketplace, oh punya sosmed. Jadi bisa langsung mereka juga menghubungi ke lapaknya jenengan gitu. Selain nanti di sini mungkin ada marketplace-nya ya Pak. Yang ini ada apa? Lapak dan tadi e-commerce ya. E-commerce-nya juga ada. Nah ini lagi nanti yang mengelola adalah desa. Jadi di sini fasilitas itu ada e-commerce macam-macam. Nah yang mengelola nanti desa. Nah kita warga desa apa sih yang kita lakukan? Kita siapkan saja apa yang kita punya. Misalkan tadi foto-foto, konten-konten yang memang harus kita sampaikan kepada calon konsumen kita. Oke, calon konsumen kita targetnya adalah warga Boyolali, atau kalau kita menarget warga Boyolali sudah pada kenal karena sudah sering ketok tular, sering menyampaikan, oh Bu siapa, misalkan Bu siapa, Bu Ambar produknya apa Bu Ambar? Bolu kukus, bolu gulung dengan keripik. Oke, Bu Ambar memproduksi bolu gulung dengan keripik. Yang kenal di lingkungannya kan masih ketok tular dari mulut ke mulut. Nah dengan digital itu nanti bisa dikenakan lebih luas lagi, minimal ke Kabupaten Boyolali dan maksimalnya ya bisa ke Jawa Tengah. Dan mengutarakan sedikit tentang apa itu kemasan sebenarnya. Ini mungkin sekilas saja ya. 3 fungsi utama melakukan pembungkusan. Kadang kita tidak memperhatikan bungkus kita seberapa penting, tapi sebenarnya kalau di tempat saya sebagai dosen desain komunikasi visual berhubungan dengan produk kemasan dan sebagainya, di sini ini salah satu komponen penting untuk yang dikatakan Bu Mami tadi kan branding ya, kita membranding. Bagaimana kita membranding, di dalamnya ada logo kita. Bagaimana orang akan tahu produk kita itu bisa dikenal orang lain, tidak hanya di lokal saja. Di dalam desain kemasan nanti ada banyak komponen yang bisa kita masukkan supaya orang mengenal. Nah, di sini fungsi utamanya yaitu untuk menjaga keamanan produk. Nah ini yang saya katakan tadi bahwasanya ketika kita ini mengirimkan suatu produk kita harus memperhatikan. Biasanya produk itu orang akan membeli lagi kalau pelayanannya itu maksimal, benar nggak? Misalnya kita punya produk kemudian kita kirim, setelah kita kirim di tempatnya hancur, kira-kira orang akan membeli lagi nggak? Nggak akan. Nah ini adalah peranan utama dari desain kemasan. prospek depannya seperti apa? Karena
pasti yang namanya bisnis itu kan pengennya bisa eksis untuk jangka panjang, tidak hanya setahun, 2 tahun gitu ya. Kemudian setelah bisa eksis untuk jangka panjang, dengan berkembangnya banyaknya toko itu, tentu pengennya juga bisa mendapatkan profit secara maksimal. Ya, di tahun pertama kami dari tim kitchen terutama itu melakukan studi dulu. Kira-kira bakpia yang membedakan bakpia Jokem dengan bakpia yang lain itu seperti apa? Oh, kalau cuma bakpia yang ada banyak di pasaran itu kan kualitasnya hampir sama. Mungkin Bapak Ibu yang kenal bakpia itu kan taunya bakpia itu teksturnya keras gitu ya, dalamnya kering. Tetapi kalau bakpia Jokem itu bakpia yang kulitnya tipis dan dalamnya lembut. Nah, artinya di awal sudah harus mengetahui dulu. Oh, kalau saya ingin survive harus punya pembeda produk terlebih dahulu.